Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri Nur Hijrah, yang kedua Selvianti, yang ketiga Febrina, yang keempat Mutmaina, yang kelima Aulia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi sastra dan teori Sigmund Freud. Apa itu sastra? Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan, berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan, kenyataan, atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Selanjutnya adalah sastra menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Esten, dalam Esten 1978 halaman 9. Beliau berpendapat bahwa sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat, umumnya melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Ahli berikutnya adalah Atarsemi. Beliau berpendapat bahwa sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya atau subjeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai medium pada tahun 1988 halaman 8. Selanjutnya adalah Panuti Sujiman. Beliau berpendapat bahwa sastra merupakan karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinilan, keartistikan, dan juga keindahan dalam isi dan ungkapannya pada tahun 1990 halaman 68. Selanjutnya, teori Sigmund Freud. Psikoanalisis dalam sastra ini memiliki 4 pengertian. Yang pertama adalah studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua adalah studi proses kreatif. Yang ketiga adalah studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Yang keempat adalah mempelajari dampak sastra pada pembaca. Namun, yang digunakan dalam psikoanalisis adalah yang ketiga, karena sangat berkaitan dalam bidang sastra. Asal-usul penciptaan karya sastra dijadikan pemegangan dalam penilaian karya sastra itu sendiri. Jadi, psikoanalisis adalah studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Tentang konsep umum psikoanalisis. Pada awalnya, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 3 lapisan, yakni lapisan unconscious atau tak sadar, lapisan prasadar, dan lapisan conscious sadar. Di antara 3 lapisan itu, tak sadar adalah bagian yang terbesar yang mempengaruhi perilaku manusia. Dalam buku-bukunya yang lebih mutakhir, Freud meninggalkan pembagian lapisan kesadaran di atas dan menggantikannya dengan konsep yang lebih teknis. Tetapi basis konsepnya tetap mengenai ketaksadaran, yaitu bahwa tingkah laku manusia lebih banyak digerakkan oleh aspek-aspek tak sadar dalam dirinya. Pembagian itu dikenal dengan sebutan struktur kepribadian manusia dan tetap terdiri atas 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian yang sepenuhnya berada dalam ketidaksadaran manusia. Id berisi cadangan energi, insting, dan libido, dan menjadi penggerak utama tingkah laku. Ego berkembang dari id ketika manusia mulai meninggalkan kekanak-kanakannya. Sebagai bentuk respon terhadap realitas, ego bersifat sadar dan rasional. Keinginan ide tidak selalu dapat dipenuhi, dan ketika itulah ego memainkan peranan. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas. Superego muncul akibat persentuhan dengan manusia lain atau aspek sosial. Dalam keluarga, superego ini ditanamkan oleh orang tua dalam bentuk ajaran moral mengenai baik dan buruk,
serta pantas atau tidak pantas dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Baik, yang terakhir hubungan sastra dan psikoanalisis. Hubungan sastra dan psikoanalisis terdapat 3 struktur kepribadian yang telah dijelaskan sebelumnya. 3 struktur tersebut digunakan dalam menganalisis, mengkaji, sehingga memberikan nilai terhadap suatu karya sastra, baik kepada pengarangnya maupun terhadap karya sastranya. Sekian pembacaan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan, pembaca maupun pendengar dapat memahami dengan baik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.